tentunya harus harus ada tujuannya ya. Tujuannya sih mau apa gitu ya, untuk membuat website itu. Ya, tentukan sekarang ya. Nah, kalau saya di sini tujuannya untuk menginformasikan lowongan kerja sebenarnya. Lowongan kerja kepada teman-teman, kepada saudara dan lain-lain. Nah, gitu. Nah, ini tujuannya apa dulu ya. Dan tujuannya ini juga nanti ada kaitannya dengan hal yang terpenting, kaitannya untuk mendapatkan income ya, atau untuk menuju hanya dengan komponen income ya. Terus yang kedua, kalau sudah menentukan tujuan, ya terus menentukan kontennya. Nah, kontennya mau bentuknya seperti apa ya kontennya. Tujuannya contohnya lowongan kerja ya, lowongan kerja itu kontennya mau kemana? Mau di Semarang, mau di Jawa Tengah, atau mungkin lebih luas lagi ya, atau nanti mungkin kontennya tujuannya khusus untuk loker IT ya juga bisa, atau untuk loker resto juga bisa ini ya. Terus setelah nanti sudah memiliki tujuan konten, nah pemrogramannya ya untuk membuat websitenya itu ya. Nah, untuk saat ini banyak untuk pemrogramannya. Jadi kalau untuk saat ini teknologinya mudah sekali ya, walaupun kita tidak ahli dalam bidang pemrograman, kita bisa membuat website dengan konsep konsep GUI ya, atau istilah lainnya ya tanpa coding gitu ya. Ini juga nanti bisa ya bagi teman-teman yang mungkin bukan di bidang dari IT ya. Terus yang terakhir, kalau sudah nanti websitenya sudah jadi, nah baru di-publish. Nah, publish-nya ini tentunya akan secara global ya. Oke, itu untuk tahapan pembuatan websitenya. Nah, terus metode pembuatannya ya. Nah, metode pembuatannya di sini ada dua macam. Jadi yang pertama yaitu dengan alur lokal ya, upload bisnis ya. Maksudnya kita membuat website itu tanpa koneksi internet terlebih dahulu. Jadi kita membuat mentahannya dulu ya di komputer atau di laptop ya. Nah, setelah nanti jadi baru di-upload ya. Nah, untuk menguploadnya nanti kita ada tadi ya istilah ada hosting dan domain. Nah, hosting domainnya itu kita yang gratis atau yang berbayar ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Setelah nanti diupload baru di-publish. Terus yang kedua, nah ini yang secara langsung online ya. Nah, jadi kita membuat sebuah contohnya artikel atau membuat halaman ya, kita buat itu secara otomatis langsung terupload ya ketika kita mengklik publish-nya. Nah, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama kita buat dulu secara lokal ya, tanpa internet, setelah itu baru diupload ya. Terus, nah sekarang kita masuk ke aplikasi website yang gratis ya. Oke, di sini contohnya Blogger ya. Blogger adalah salah satu produk dari Google ya, yang untuk saat ini dia menggunakan bahasa XML ya. Nah, terus orang awam juga bisa membuat website dengan aplikasi ini karena dengan tanpa banyaknya coding ya kita bisa menerapkannya. Ini Blogger. Nah, untuk Blogger di sini yang tadi saya katakan ada domainnya dan hostingnya. Ini kita bisa miliki secara gratis ya. Kalau kita sudah punya akun Blogger. Nah, Blogger ini adalah yang dimiliki oleh perusahaan Google. Nah, di mana perusahaan Google ini perusahaan besar
Terus nantinya juga dalam penerapannya kapasitas ya, maupun dari mesin pencariannya juga lebih bagus ya. Terus yang kedua WordPress ya. Nah, WordPress juga di sini adalah aplikasi untuk membuat website yang bahasa pemrogramannya menggunakan lebih banyak ke PHP ya, dan MySQL ya. Dan di sini ada dua versi ya. Jadi ada yang bisa terapkan untuk pembuatan secara gratis ataupun yang berbayar ya. Nanti tergantung dari nanti pemilihan domain dan hostingnya WordPress ya. Terus ada lagi webs.com ya. Terus ada lagi wibri.com. Terus ada lagi medium.com dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini ya ini mungkin pengalaman aja yang sering saya gunakan kaitannya dengan apa ya, untuk meningkatkan income atau bagaimana sih website itu dapat menghasilkan income. Saya menerapkan yang dua ini, yaitu Blogger dan WordPress ya. Tapi lebih banyaknya ke Blogger karena di sini banyak yang gratisnya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ya. Kalau yang aplikasi website gratis, domain ikut perusahaan ya. Nah, ikut perusahaan dari aplikasi yang kita mau buat ya. Nah, contohnya Blogger. Berarti domainnya ikut dari perusahaan Blogger ya. Gitu. Nah, untuk Blogger sendiri, untuk domainnya biasanya di belakangnya itu ada istilah blogspot ya. Nah, itu blogspot. Nah, contohnya di sini, nah ini ada contohnya. abdurrahman.blogspot.com. Jadi nanti untuk domainnya itu ya, untuk alamatnya ada nama perusahaannya ya, atau ID dari perusahaannya ini. Nah, untuk WordPress juga sama. Nah, contohnya di sini abdurrahman.wordpress.com. Nah, berarti ada nama WordPress-nya ya. Kalau ingin tanpa adanya WordPress, Blogspot, nah kita harus memiliki sendiri ya. Dan tentunya kalau URL untuk saat ini kita harus berbayar ya. Tapi ya jangan khawatir juga kalau saat ini untuk harga domain itu sangat ini ya, sangat relatif murah ya, karena pesaing-pesaing perusahaan penyedia domain dan hosting itu sudah banyak sekali ya. Nah, domain ikut perusahaan dan hostingnya terbatas ya. Hosting itu terbatas, maksudnya bahwa di sini untuk kapasitasnya, untuk fasilitasnya terbatas ya. Nah, contohnya mungkin dulu kalau waktu WordPress baru launching-launchingnya itu maksimal 2 giga ya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 giga ya tidak bisa, mungkin harus menambahkan menambahkan aplikasi premiumnya atau menambah uang ya untuk menambahkan kapasitasnya. Nah, tapi kalau untuk blogger ini kelihatannya tidak terbatas ya, gitu ya. Oke, itu terus yang web berbayar sekarang ya. Nah, di sini domainnya sendiri ya. Nah, domainnya sendiri itu tadi ya, tanpa ada nama-nama atau ID dari sebuah perusahaannya ya. Dan hostingnya sendiri atau sewa ya. Kalau sendiri itu kita memiliki komputer ya, komputer server ya. Kemampuan server yang mungkin disimpan di rumah, dihidupkan, terus nanti dikoneksikan dengan penyedia internet yang statik ya. Itu bisa ya. Biasanya kalau ini perusahaan-perusahaan besar atau yang memiliki user banyak ya. Contohnya kalau di kampus UNW ya hostingnya sendiri ya. Ya kalau di sini contohnya di BPTIK itu ada komputer khusus untuk siakat,
untuk si Polin, ya, jadi sendiri-sendiri. Nah, terus ada juga kalau kita tidak memiliki komputer, kita bisa sewa, ya. Di sini ada sewa. Sekarang ada perusahaan untuk penyedia domain dan hosting, jadi bisa kita sewa. Dan untuk sewa juga nanti banyak pilihannya, ya, tergantung dari kebutuhan kita, ya. Nah, ini bahwa nanti dalam web berbayar itu aplikasi hasil pemrogramannya adalah aplikasi yang gratis, ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, kalau UNW, nah ini ya, unw.ac.id, ya. Nah, ini berarti berbayar di sini, ya. Terus yang punya saya loker Semarang web.id, ya. Gitu. Nah, di sini kenapa enggak .com, ya? Tentunya nanti di sini ada ini ya, ini ada pilihan-pilihannya, dan pilihan itu juga ada beragam harganya, ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan, ya, untuk kaitannya dengan domain. Terus yang kombinasi sekarang, ya, kombinasi itu domainnya sendiri dan hostingnya gratis, ya. Berarti kita membeli domainnya, ya. Nah, contohnya di sini punya saya. Nah, ini domainnya ini sendiri, jadi saya beli, ya, dengan extension web.id, ya. Ini. Tapi hostingnya gratis. Nah, gratisnya itu saya bisa dengan Blogger atau dengan WordPress, ya, atau dengan yang lainnya, gitu, ya. Kayak itu karena saya keterbatasan dari perangkatnya, ya. Terus kalau sewa hosting juga ada ininya juga, ya, ada iurannya, ya, atau berbayar, ya, secara berkala, ya, bisa per bulan, per triwulan, ya, atau per semester atau per tahun, ya. Tuh. Kalau yang domain itu biasanya 1 tahun bayarnya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian web income, ya. Jadi bagaimana sih web kita itu bisa mendapatkan pendapatan, ya. Ini yang perorangan, ya. Nah, di sini ada program afiliasi, ya. Nah, program afiliasi itu kita memasarkan produknya mereka, ya. Memasarkan produknya mereka, nanti kita dapat bonus istilahnya, ya. Dapat bonus atau dapat royalti, ya, dari hasil afiliasi itu. Ya, contohnya di sini ada ratakan.com, ya, ada Yuk Bisnis, ada kirim .email, dan saat ini ada juga, ya, yang Tokopedia, Shopee, Bibli, Lazada, dia memiliki program afiliasi, ya. Jadi kalau kita ikut program tersebut, nanti kita dapat semacam link, semacam banner, ya, atau gambar yang nantinya bisa kita masukkan di website kita. Ketika nanti orang mengklik link itu, mengklik bannernya, dan mereka melakukan transaksi, kita dapat bonus, ya, atau mendapatkan royalti dari program afiliasi. Ada lagi domain hosting juga ada, Hostinger, ya. Terus ada lagi di bidang kesehatan juga ada, bidang travel ada, bidang fashion ada, ya. Itu program afiliasi, ya. Nah, ini juga sangat mudah sekali, ya. Jadi kita ikut aja, soalnya kebanyakan untuk program afiliasi ini gratis, ya. Itu. Cuma nanti di sini kita perlu adanya sebuah promosi atau marketing, ya, kaitannya dengan link yang kita dapat di dalam program afiliasi. Terus yang kedua, program iklan, ya, iklan atau istilah lainnya adalah PPC, ya, pay per click, ya. Jadi
kita dibayar oleh iklan ya. Kita dibayar oleh iklan. Dan proses mendapatkan income-nya itu jika iklan kita itu dilihat ya, terus diklik dan lain-lain. Nanti di sini ada persentasenya ya. Mungkin kalau yang cuma melihat aja persentasenya tidak sebanyak yang diklik ya. Kalau yang diklik itu akan mendapatkan persentase iklan yang atau mendapatkan income yang lebih banyak ya. Contohnya, nah ini yang saya terapkan ya, atau yang saya gunakan ya, yaitu Google AdSense. Ya, Google AdSense ini adalah produk dari Google ya, di mana Google AdSense ini dia adalah sebuah program pengiklanan ya, pengiklanan yang nantinya bisa diterapkan di aplikasi yang lain, contohnya di Blogger ya, di sekarang ini YouTube juga bisa ya. Nah, ini mengacunya ke Google AdSense ya. Jadi ini berdiri sendiri. Ada lagi Infolink, terus ada lagi admavan.com, ada media.net, ada lagi ini yang merah ya, idblocknetwork.com dan adsetcam.com. Yang merah ini sekarang sudah tidak aktif ya. Dulu saya juga pernah ikut ini ya. Jadi kita dapat bannernya ya, kita dapat linknya, terus nanti dimasukkan ke website kita. Nah, ketika nanti ada orang yang mengklik, kita dapat income-nya atau bagian. Terus ada lagi yang ketiga, yaitu penawaran pasang iklan ya. Kalau ini keaktifan kita ketika web kita itu sudah bagus, sudah banyak yang dikunjungi ya, terus terkenal. Nah, kita bisa menawarkan ke perusahaan-perusahaan atau mungkin apa ya, yang keterkaitan dengan hal tersebut ya. Nah, kalau ya ini lebih levelnya lebih tinggi ya. Contohnya di sini kayak merdeka.com ya, terus apalagi itu tribun.com. Nah, itu biasanya dia melakukan kegiatan ini ya, penawaran pasang iklan kepada perusahaan-perusahaan ya, siapa aja yang produknya mau diiklankan di websitenya. Nah, ini ya. Kalau yang tadi yang pertama ya, yang pertama program afiliasi itu gratis ya, kita cuma ini aja, cuma daftar aja. Terus yang kedua, kalau yang iklan juga ini daftar aja. Cuma kalau untuk Google AdSense ini karena perusahaannya besar dan kelola manajemennya apa ya, lebih bagus, ini ada sistem seleksinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke website bisnis untuk peningkatan income ya. Ini berarti supaya tingkat kepercayaannya lebih meningkat dan secara otomatis juga income-nya akan meningkat juga. Nah, di sini diperlukan website yang dipercaya, yaitu dengan memiliki domain dan hosting sendiri ya. Itu. Dan sendiri itu berarti tidak ikut dengan perusahaan yang lain ya. Contohnya tadi ada abdurrahman.blogspot.com. Nah, itu tingkat kepercayaannya cenderung relatif rendah dibandingkan dengan abdurrahman.com atau abdurrahman.go.id atau abdurrahman.id. Nah, itu lebih dipercaya ya. Terus yang kedua, desain grafis dan layout-nya yang baik ya. Di sini nanti biasanya ada kaitannya dengan sebuah template yang kita gunakan. Nah, semakin bagus ya, tidak ruwet ya, itu bisa meningkatkan income ya. Terus penerapan SEO ya. SEO itu adalah Search Engine Automation. Ya, ini nanti kita akan bahas di
mungkin di ini ya di hari kedua ya. Ya, sebelum kita masuk ke pembuatan websitenya. Ada penerapan SEO ya. Jadi ini kata kunci di dalam mesin pencarian ya. Nah, ini juga penting ketika kita membuat website ya. Jadi tujuannya kontennya mau apa sih? Masih bingung ya gitu. Nah, kita cari yang contohnya banyak yang dicari ya. Banyak yang dicari terus kata kunci eh, yang apa ya yang mudah dicari di sistem pencarian selain dari Google juga bisa ya. Nah, untuk SEO di sini adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna mesin pencarian ya. Tuh. Ya nanti di sini bisa dari nama domainnya, judul websitenya, deskripsi websitenya, ini nanti disesuaikan dengan apa yang apa yang dibutuhkan pengguna dari semua internet ya. Nah, untuk mendapatkan kata kunci tersebut, kita bisa menggunakan aplikasi Google AdWords atau Ads ya, atau ubersuggest.org juga bisa ya sini. Kalau yang Google AdWords ini kita ini ya terbatas di sini ya, karena di sini harus kalau ingin lebih optimalnya harus yang akun premium ya. Oke. Oke, saya akan kaitannya dengan domain dan hosting ya. Nah, kita mendapatkannya di mana sebenarnya ya, untuk domain dan hosting ya. Gitu ya. Oke, sebagai contoh di sini saya akan bukakan dulu ya. Oke, ini contohnya ya. Rumahweb.com ya. Rumahweb.com ini perusahaan yang menyediakan domain ya, hosting juga website ya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memiliki domain sendiri ya, domain sendiri dan sewa ya, sewa hosting atau sewa komputer server bisa membeli di sini. Ini salah satu contohnya. Jadi sebenarnya banyak perusahaan yang lain, tapi yang biasa yang sering saya gunakan yang ini, rumahweb.com ya. Nah, contohnya di sini kita ingin membeli domainnya aja ya. Nah, nanti kita pilih di sini domain ya. Ya, ini tampilannya berbeda ya. Nah, di sini coba kita tuliskan dulu aja ya untuk domain yang kita ingin buatkan ya. Ya, contohnya ini ya. Kita cari aja di sini, cari domain bisnis kampus ya. Oke, ini ya, bisnis kampus ya, bisnis kampus. Nah, di sini langsung ada harga-harganya ya. Nah, ini harga-harganya. Contohnya yang punya saya itu yang domainnya web.id ya, web.id. Web.id itu masuknya di Indonesia ya. Coba saya klik web.id.
Nah, ini ya. Harganya 50.000 per tahun ya. Ada lagi yang murah lagi ya. Nah, ini yang murah lagi yang belakangnya my.id 12.000. Saya juga punya yang ini ya. Nah, ini jadi bervariasi harganya ya. Tuh. Ada lagi yang keren ini ya, yang cuma ada satu ID, Bisnis Kampus ID, tapi mahal ini ya, sekitar 200.000 per tahun gitu ya. Jadi nanti alamat websitenya seperti ini ya. Jadi memiliki sendiri. Terus ada yang sama hostingnya ya. Saat itu berarti sama sama aplikasinya, sama database-nya dan lain-lain ya. Jadi komplit di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kategori ada yang entry ya, entry 15.000 per bulan ya, 15.000 per bulan. Terus untuk space-nya 1 giga ya, space-nya 1 giga itu untuk penampungan semuanya ya, mulai dari aplikasi, contohnya kita menginstal WordPress ya, termasuk WordPress-nya, termasuk gambar-gambarnya dan lain-lain ya. Terus di sini traffic-nya, emailnya unlimited ya. Nanti kalau kita membuat email sendiri bisa ya. Contohnya tadi bisniskomputer.id ya. Berarti nanti kita bisa punya email namanya abdul.business ya, abdul@businesskampus.id ya. Jadi nanti pakainya yang seperti itu. Kalau di kampus kan kita memilikinya yang @unw.ac.id ya, kalau yang sudah memiliki. Terus di sini juga ada tersedia 3 domain ya. 3 domain itu berarti kita bisa membuat 3 alamat ya. 3 alamat. 3 alamat ini berarti untuk yang subdomainnya ya. Jadi totalnya adalah 4 ya. Terus ada free Weebly-nya, tadi ada saya singgung Weebly-nya. Jadi kita bisa membuat website dalam bentuk Weebly ya. Terus ada free SSL, ini kaitannya dengan keamanan sistem ya. Terus entry untuk kecepatan ya, untuk security-nya. Nah, ini. Dan ada lagi yang terlaris ya. Nah, ini juga. Nah, terlaris ini space-nya unlimited ya. Jadi tidak terbatas ya. Nah, ini juga yang small juga tidak terbatas. Gitu ya. Nah, kalau ingin menggunakan ini ya kita bisa daftar terlebih dahulu jadi member ya secara gratis. Setelah itu kita bisa memilih produknya mau yang mana. Ya, itu yang gratis ya. Terus kalau yang ini saya bukakan dulu ya. Sekarang yang gratis ya. Ya, sebentar ya. Nah, internetnya agak lemot ya. Nah, kalau yang gratis, nah contohnya tadi yang sudah saya singgung, kita bisa dengan menggunakan aplikasi WordPress ya. Kita bisa daftar di sini yaitu wordpress.com ya. Di sini untuk memulai website Anda. Nah, ini ya.
prosesnya. Terus kita bisa baca-baca dulu di sini template-nya seperti apa ya. Nah, ini yang gratis ya, yang gratis. Tapi nanti untuk alamatnya itu belakangnya ada wordpress.com gitu ya. Nah ini wordpress.com. Terus yang satunya sedang proses nih. Assalamualaikum. Mau tanya, Pak? Silakan. Nah. Ini mau saya lanjutkan dulu atau nanti dipersilakan oleh Lagi sapa iki? Sapa? Lah kowe iki lho ditakon iki lho. Nanti ada sesi tanya jawabnya, Bapak. Oh gitu ya, berarti Iya. dulu ya. Nah, saya tunjukkan dulu untuk yang satunya ya. Baik, Pak. Oke, yang satunya ini ya. Oke, ini contohnya yang dari Google ya, Blogspot ya, atau Blogger ya. Nah ini contohnya yang punya saya untuk loker ya, untuk loker loker Semarang ya, yang biasa saya share di status ya. Nah, di sini saya menggunakan kombinasi. Jadi hostingnya menggunakan ini, tapi saya domainnya sendiri, yaitu membeli sendiri. Yang tadi contohkan web.id. Jadi saya bayar per tahun itu 50.000 ya. Nah, di sini juga ada untuk fasilitas untuk mengganti ya, untuk mengganti websitenya ya, atau alamatnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini pengalihan domain ya. Nah, pengalihan domain sehingga menjadi alamatnya seperti ini ya. Awalnya tadi tidak seperti ini, jadi ada .blogspot.com, jadi ini berubah seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Kelihatannya sudah banyak yang ingin bertanya ya kaitannya dengan materi pertama, yaitu workshop optimalisasi pembuatan website untuk meningkatkan income. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya persilakan Mbak Nur Rahma atau Mbak Hilda ya. Sementara cukup dulu untuk presentasinya. Mungkin ada sesi pertanyaan, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada yang mau bertanya, tapi untuk yang ini mungkin hanya 3 penanya saja ya, Pak. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa silahkan tulis namanya saja di room chat. Atau mau langsung bertanya saja juga tidak apa-apa, tapi sebutkan nama beserta asalnya, G.